dengan yang disampaikan tadi. Toko-toko yang sekarang jualan LPG gak bertengkar dengan kita. Kalau misalnya bertengkar, jangan dimasukkan warga, gitu loh. Model bisnisku gak dodol warga, tapi model bisnisku dodol yang adalah nanggene pengecer, gitu ya. Itu bisnis model. Terus yang kedua, siapa sih yang tadi pembeli kita? Yang kedua, anggota, misalnya gitu ya, yang bisa menjadi, kalau anggota boleh nggak beli ke kita? Boleh. Selama warga itu adalah anggotanya koperasi, maka dia diperbolehkan beli dari koperasi. Nah gitu. Belinya dari koperasi nggak perlu datang ke kantornya koperasi, tapi panjenengan menuju kios yang dekat dengan rumah, karena kios ini adalah sudah kerjasama dengan kita. Ambil di kono wis padha ae, nggak usah kono ke kios ini. Model mana ini? Bapak tadi loh. Pak siapa tadi? Bahu. Iya. Miknya pun ini miknya. Diperbaiki. Ini sudah mati, miknya itu digantikan. Diperbaiki. Ini di sini. Gitu ya, oke ya, beres ya, beres ya. Jadi nomor satu, pikirkan sopo sing nanti ini bertransaksi dengan kita. Kalau panjenengan nggak tahu itu, nanti panjenengan nggak akan tahu cara meladeninya mereka, gitu ya. Kemudian yang kedua, di pelanggan ini tulisan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan sama dia itu adalah apa? Dia itu bisa menjadi seneng itu karena apa? LPG. Murah. Murah. Dua, jaminan ketersediaan, aman atau kelangkaan, layanan antar dan lain sebagainya itu. Oke? Ya, nomor satu adalah pelanggannya kita pikirkan. Mari ke nomor dua, panjenengan harus mikirkan KDMP ku kudu duwe keunggulan. Kudu duwe keunggulan. Ini nomor dua itu. Nomor dua itu adalah value proposition. Value proposition itu ini loh. KDMP itu loh, luwe api timbangan kon tuku nang toko liya. Paham ya? Tanpa keunggulan, panjenengan akan gampang dikremus sama pesaing panjenengan. Harus dicari gitu. Nek gak diciptakan gitu. Keunggulan itu ya. Harus dicari. Nah, sekarang kita pikirkan keunggulannya. Oke, sengaja itu adalah ini. Keunggulan yang kamu miliki apa supaya orang ini nanti bertransaksi dengan kamu? Satu, harga sesuai dengan HEP. Itu, ya, harga sesuai dengan HEP. Kalau perlu itu tulis gitu. Belanja di gerai kami maka harganya adalah HEP resmi. Itu. Tapi kami tidak melayani masyarakat umum. Yang kami layani adalah anggota dan pengecer. Ya, kemudian keunggulan yang kedua adalah apa? Jaminan ketersediaan. Kalau sudah menjadi pelanggan kami dijamin gak ono kelangkaan LPG. Gitu ya. Yang ketiga adalah lek blonjonan koperasi dan Anda menjadi anggota, maka keuntungannya nanti balik nang anggota dalam bentuk SU. Gitu ya, itu keunggulan-keunggulan. Oke ya. Nah, setelah itu, setelah pelanggannya sudah ada identifikasi, keunggulan-keunggulan sudah ada identifikasi, ini melahirkan kegiatan ini. Ini melahirkan kegiatan, sehingga waktu panjenengan menyusun rencana kegiatan usaha, bukan yang kelembagaan, bukan yang permodalan, tapi yang usaha, panjenengan bisa mengambilnya dari bisnis model ini. Oke, Bos? Oke? Mantu orangnya bagus dan oke? Ya, aku harus senang. Makanya dengan ini aku di masuk apa model ini. Gitu ya. Oke, setelah keunggulan maka bebas panjenengan mau masuk mana. Ayo kita perhatikan ya. Nanti ojo digarap dhewe, iso. Kumpulkan seluruh pengurus, cari anggota yang paham tentang bensin. Biasanya ada sing kuliah di ekonomi itu. Ayo rek, ewan rek KDMP rek, merumuskan kegiatan rek.
diawali dari menyusun BNC ini dulu lek. On atau ekonominya dulu kan diajari ya. Ayo melok mikir bareng-bareng. Ngono ya. Gelar satu kanvas. Kanvas itu bisa kerdus atau apapun, tulis idenya itu di situ. Membentuknya seperti ini. Paham saudaraku? Oke, sekarang kita lari. Pelanggan sama keunggulan sudah kita pikirkan. Mereka kita lari ke saluran. Saluran itu apa? Saluran itu ya apa isone masyarakat pelanggan itu ngerti lek apa itu dodolan LPG dan barang ini iso nyampe ke dia itu ya apa? Distribusi. Itu saluran. Dalam hal ini apa? Salurannya adalah toko. Jadi mau pengen LPG atau konan tuku, maka barang itu bisa nyampe ke dia. Yang kedua adalah apa? Layanan pesan antar. Aku saja kepingin untuk berangkat GRP, tapi omahku ada GRP 15 kilo ya. Nah terus ya mau beres deh, sampai kali binatang gitu no. Masa jalur begini, iya masa jalur begini karena ini sejogo adalah golongannya junior. Misalnya golongan ada, ya makanya dipikirkan gitu ya. Kemudian apa lagi? Promosi, gitu ya promosi. Beli satu gratis satu, mesti ya yang kemudian siji, yang ini siji, beli dua dapat dua, beli satu dapat satu, itu berapa ada oleh siji. Hanya itu yang membingungkan ya. Jadi harus dituangkan dalam bahasa yang oke, gitu ya. Beres, paham? Paham ya. Kemudian berikutnya, panjenengan pikirkan supaya pelangganku ini tetap ngerti orang aku, tetap loyal dengan saya. Maka KDMP harus melakukan apa? Customer relationship, hubungan keterikatan anggota pelanggan, sehingga pelanggan itu gak gampang putus, gak gampang patah, tapi loyal. Supaya mereka loyal, maka panjenengan melakukan apa? Hubungan dengan pelanggan ini. Satu, keanggotaan operasi sebagai prioritas layanan. Pokoknya jadi anggota jadi prioritas layanan. Dua toko jadi anggota prioritas layanan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu dilakukan edukasi penggunaan gas LPG. Kemudian hubungan dilakukan pendataan. Ini penting loh. Kalau panjenengan punya data pelanggan, eksekusinya by data. Kajar ini, catatan anggota-anggota kita, pelanggan kita itu kapan ulang tahunnya ini. Pada saat ulang tahun kemudian ada apa kan? Gini ucapan terima kasih atau ucapan selamat dan lain sebagainya. Hatinya gimana? Senang, begitu senang. Aku sebagai pokok nangkat DMP aja, soalnya ngerti nangkat mobil. Anaknya lahirnya tanggal berapa dan lain sebagainya. Kasih ucapan. Gitu. Ini dilakukan oleh toko-toko gede, Istana Boneka, Hero Supermarket dan lain sebagainya. Melakukan kayak gitu. Honda. Gitu ya, Honda dealer itu selalu lakukan gitu. Bahkan panjenengan ngasih yang ekstrim, gak cuma tanggal lahirnya anak-anak, hari pernikahan jangan. Tanggal perceraian juga panjenengan catat gitu. Ya. Selamat merasakan penderitaan misalnya itu. Ini langsung deh oh jodoh punya KDP gak sopan. Gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu seringkali nggak kita pikirkan, padahal itu sebetulnya bisa memantapkan bisnis kita. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian aktivitas kunci. Aktivitas kunci itu apa? Apa sih yang harus Anda lakukan terkait bisnis LPG? 1. Pulaan. 2. Pencatatan. 3. Betul. 4. Melayani anggota dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh aktivitas itu. Gitu. Paham ya? Semakin detail kegiatan panjenengan nanti jelas semua. Waktu nyusun RK, orang habis. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya. ini menjalankan bisnis LPG satu KDMP ini untuk bukan apa tadi, bukan pangkalan tapi subpangkalan kudu duwe sumber daya opo ae. Satu kan ngono ya, nanti waktu rencana modal sih dibutuhkan iki opo rek merencanakan pemasukannya gitu. Yang kedua adalah tempat usaha.
bidang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, timbangan atau akar. Kalau ini pangkalan ini, gitu ya. Timbangan atau akar ini pangkalan. Kalau sebangkalan nggak ada, tapi ya nggak ada jeleknya kalau kita punya, gitu ya. Kemudian ini mitra. Mitra itu adalah semua sing iso dijak kerja sama. Satu, operasi lain. Dua, agen LPG. Tiga, anggota-anggota yang mau menanamkan modal penyertaannya. Empat, toko-toko pengecer yang ada di lingkungan kelurahan. Lima, aparatur desa dalam rangka bermitra tempatnya. Semakin banyak Anda identifikasi semakin bagus, gitu ya. Nah, perhatikan saudaraku,